Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video ini kita akan belajar tentang fisika di SMA. Nah, kalian tentu tidak asing lagi dengan istilah seperti waktu, suhu, berat, jarak, luas. Oke, istilah-istilah tadi dinamakan atau dikenal dengan besaran. Apa itu besaran? Tonton videonya berikut ini. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur, kemudian dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Kita ambil contoh di sini, misalnya Ali menimbang massa badannya menggunakan timbangan atau neraca. Hasilnya massa badan Ali 55 kg. Nah, yang menjadi besaran di sini adalah massa. Ingat ya, perlu kita ingat, dalam keseharian ini biasa dikenal dengan berat. Tetapi sebenarnya di fisika ini dinamakan dengan massa. Jadi besaran di sini adalah massa, kemudian yang menjadi satuannya di sini adalah kilogram, alat ukurnya adalah neraca atau timbangan tadi, dan 50 tadi adalah angkanya. Jadi sesuai definisi ya, besaran itu dapat diukur menggunakan alat ukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Kita ambil satu contoh lagi. Ahmad mengukur tinggi badan Umar menggunakan meteran. Hasilnya tinggi badan Umar 170 cm. Berarti yang menjadi besaran kali ini adalah ya tinggi atau panjang, kemudian angkanya 170, satuannya cm, dan satu lagi alat ukurnya di sini adalah meteran. Jadi pas sesuai definisi ya. Di awal tadi kita sudah sebutkan beberapa besaran yang ada di fisika. Jumlah besaran itu sendiri sangat banyak. Untuk mempelajarinya, besaran dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya tidak diturunkan dari besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Ada 7 besaran pokok, yaitu massa, panjang, waktu yang biasa digunakan atau muncul di bidang mekanika. Kemudian ada 2 lagi di bidang termodinamika, yaitu suhu, jumlah zat, dan 2 lagi di listrik dan magnet, yaitu kuat arus dan intensitas cahaya. Untuk besaran lainnya, di luar dari 7 besaran pokok ini, dikelompokkan atau digolongkan sebagai besaran turunan. Apa saja? Karena jumlahnya banyak, kita sebutkan beberapanya, yaitu adalah kecepatan, percepatan, gaya, volume, massa jenis, tekanan, usaha, energi, daya, dan masih banyak lagi. Pada contoh tadi, kita sudah menggunakan yang namanya cm dan kilogram sebagai satuan. Berbicara tentang satuan, satuan itu mempunyai banyak macam. Misalkan saja pada besaran panjang. Panjang satuannya bisa mil, inci, meter, yard, feet, dan masih banyak lagi. Nah, agar adanya keseragaman untuk semua negara, maka dibuatlah suatu sistem internasional atau SI. Tujuannya tentu untuk mempermudah dalam membandingkan satu hasil pengukuran. Untuk besaran pokok, panjang SI-nya adalah meter, massa, kilogram, waktu, sekon, suhu, Kelvin, jumlah zat, mol, kuat arus, ampere, dan intensitas cahaya, kandela. Nah, sedangkan untuk besaran turunan, beberapa besaran turunan bisa dilihat di samping. Selain besaran dan satuan, ada yang namanya dimensi.
Apa yang dimaksud dengan dimensi di sini? Dimensi merupakan bentuk lain untuk menyatakan suatu besaran turunan menggunakan besaran pokoknya. Kita ambil satu contoh besaran turunan di sini, misalkan kecepatan. Kecepatan dirumuskan sebagai perpindahan dibagi waktu tempuhnya. Nah, perpindahan di sini merupakan besaran pokok yang tidak lain adalah panjang. Panjang dimensinya adalah L. Kemudian waktu tempuh jelas merupakan besaran pokok dengan dimensi T. Sehingga bentuk dimensi dari kecepatan di sini adalah L dikali T pangkat minus 1. Oke. Kita ambil contoh lainnya, misalnya massa jenis. Sekarang kita coba dapatkan dimensi besaran turunan menggunakan satuannya. Satuan dari massa jenis yaitu kilogram per meter pangkat 3. Kilogram merupakan satuan dari besaran pokok yaitu massa dengan dimensi M. Kemudian meter merupakan satuan dari besaran pokok panjang dengan dimensi L. Nah, di sini ada pangkat 3-nya, wajib kita tuliskan kembali pangkat 3-nya sehingga menjadi L pangkat 3. Jadi, dimensi dari massa jenis adalah M dikali L pangkat minus 3. Oke, bisa dipahami ya?